Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Dono dengan NIM 0483629556 dari UPBJJ Pangkal Pinang. Lokasi praktik di Desa Cingkong Abang, Kecamatan Barat, Kabupaten Bangka, Desa Provinsi Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktik menit 1 mengenai pertama, data biofisik. Data biofisik berupa inventarisasi lahan dan penggunaan lahan, yaitu terkait mengidentifikasi luas wilayah Desa Cingkong Abang yang sekitar 6.004 hektar dengan dominasi lahan perkebunan kelapa sawit, tanaman lada, dan karet sebagai komoditas utama. Selanjutnya, kondisi lingkungan fisik meliputi topografi, iklim, dan kualitas tanah yang mendukung pertanian dan produksi pupuk organik. Selanjutnya, sumber bahan baku pupuk organik berupa mengidentifikasi limbah organik seperti sisa tanaman lada, kelapa sawit, dan kotoran ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik. Kedua, data sumber daya manusia. Pertama, demografi penduduk. Desa Cingkong Abang memiliki sekitar 3.900 jiwa dengan mayoritas usia produktif yang berprofesi sebagai petani, buruh tani, wira swasta, dan pedagang. Selanjutnya, kapasitas dan keterampilan masyarakat berupa menilai tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan pupuk organik serta kesiapan mereka mengikuti pelatihan, serta kelembagaan masyarakat, menginventarisasi organisasi sosial seperti Karang Taruna, kelompok tani, PKK, dan peran penyuluh pertanian lapangan. Ketiga, data penunjang. Data penunjang berupa infrastruktur desa, berupa kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas penyuluhan, dan lokasi kebun percontohan untuk praktik pupuk organik. Seperti praktik saya kali ini tentang pelatihan pemupukan penggunaan pupuk organik. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Status ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah ke bawah dengan ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, permasalahan lingkungan dan pertanian berupa identifikasi masalah seperti penyakit tanaman kelapa sawit, pengolahan sampah organik, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, tahapan kedua, penetapan tujuan. Tahapan penetapan tujuan berupa analisis situasi dan identifikasi masalah. Kedua, perumusan tujuan kegiatan penyuluhan. Tujuan umum misalnya meningkatkan produksi dan penggunaan pupuk organik secara mandiri oleh petani melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik atau UPO. Selanjutnya, tujuan khusus, contohnya petani mampu membuat pupuk organik cair dari limbah ternak, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam membuat pupuk organik. 3. Penentuan cara mencapai tujuan. Menetapkan metode, media, dan materi penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik petani dan kondisi wilayah. Cara pencapaian tujuan meliputi: pertama, metode ceramah, diskusi, praktik langsung untuk transfer pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, metrik cara mencapai tujuan dalam pelatihan penggunaan pupuk organik. Tujuan kegiatan penyuluhan pertanian. Petani mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri melalui UPP. Cara mencapai tujuannya pelatihan pembuatan pupuk organik secara praktik langsung di lapangan. Selanjutnya, 2. Meningkatkan pengetahuan petani tentang membuat pupuk organik cair dari limbah ternak. Cara mencapai tujuannya penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi, serta demonstrasi pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan lokal.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.